Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna rabbika bil haqqi wa nudu andirkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, sahabat semuanya, kajian Masjid Alim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan, di mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, tenteraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita berselancar untuk mencermati firman Allah, untuk mencermati ayat-ayat dalam Al-Quran dan yang berhubungan dengan bulan Muharram dan penanggalan, sehingga kita akan mengetahui di mana kita akan paham dan perlu kita ketahui bahwa semua ayat Al-Quran itu berkorelasi, saling menjelaskan, saling melengkapi. Maka walaupun temanya kelihatannya bulan atau syahru, ya, tapi sebenarnya itu kaitannya banyak sekali dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah, dengan kitab, ya, dan juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu bapak yang saya hormati, malam ini kan tadi saya sudah share, ya, ada gambar bulan, ya, di situ ada aplikasi bulan saat ini 0%. Bagi yang buka WA mungkin sudah mengetahui, ya. Dan itulah teknologi saat ini yang sebenarnya kita tidak tahu, karena teknologi sekarang canggih, akhirnya kita akan tahu, ya, dan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kita malah melihat konten-konten yang tidak baik, namun kita seharusnya yang baik itulah yang harus kita manfaatkan, karena Allah sudah membukakan ilmu dan peradaban ini kepada kita manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui, ya, sebelum kita menginjak ke beberapa ayat, di mana kita ini sebetulnya kalau mengenal hakikat waktu, ya. Jadi kalau kita mengenal hakikat waktu, itu kan sebetulnya Allah itu telah bersumpah dengan beberapa waktu. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada wal fajri, demi waktu fajar, ya, wa duha, demi waktu duha, wa nahar, demi waktu siang, wal asri, demi waktu asar atau demi masa, ya, wal lail, ya, demi waktu malam. Itu artinya apa? Waktu itu berharga sekali. Maka sering saya sampaikan, kita itu sudah diberi modal oleh Allah Ta'ala berupa satu waktu, yang kedua sudah kesehatan, ya. Itu kalau kita sehat punya waktu, itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Maka kalau kita belajar Al-Quran mungkin sepekan sekali, itu kita manfaatkan waktu dan energi yang kita keluarkan, itu kan ditulis, direkam oleh semesta, dan itu yang nanti bisa menjadikan diri kita ini
mendapatkan casing yang baik karena program Allah sudah seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat hakikat waktu ya, itu sebetulnya sesuatu yang Allah ciptakan di semesta ini ya, itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Kenapa ada siang, kenapa ada malam ya? Kalau kita menyadari sepenuhnya ya, sebenarnya yang membuat perhitungan ya Samsiah, ya, Komariah, ada lagi mungkin tahun Saka ya, itu kan manusia sebetulnya, bukan Allah. Nah, nama-nama bulan termasuk tahun Hijriah ya, itu yang juga Masehi, itu kan juga yang menamai juga manusia. Allah hanya menciptakan saja, memfasilitasi, kemudian manusia sudah bersepakat ya, bersepakat kalau Masehi itu Januari sampai Desember, kalau Komariah itu Muharram sampai Dzulhijjah ya, gitu. Tapi yang jelas itu Allah hanya menciptakan ruang dan waktu, itu terus berjalan ya, menurut kehendaknya. Manusia kan hanya memberi nama ya, ini Ramadan ya, ini apa Muharram dan lain sebagainya ya. Karena apa ya, kalau kita bisa ma'rifatullah ya, kalau kita membaca surat Al-Baqarah 115 itu kan kemana saja kita menghadap itu wajah Allah, baik itu fajar, duha, siang, malam ya. Semua kita waktu menghadap itu sebenarnya sudah wajah Allah. Dan Allah meliputi segala sesuatu ya, surat Nisa 126. Kemudian kalau surat Al-Isra ayat 60, Allah sudah meliputi manusia. Surat Qaf ayat 16, Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Bahkan di surat Al-Hadid ayat 3 ya, itu kan Allah sudah bersamamu ya, di mana saja. Itu artinya sebetulnya kalau kita mau beribadah, kita mau mengabdi, itu setiap saat ya, itu sebetulnya Allah sudah mengetahui dan menerima kalau kita memahami ya tentang Allah itu. Jadi yang jelas bagi Allah semua waktu itu adalah berharga, semua waktu adalah baik, tergantung bagaimana manusia memanfaatkannya. Kenapa ini saya sebagai prolog Pak? Karena bulan Syuro biasanya kan Muharram, wah nanti ada Nyai Roro Kidul dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ya, berbuat baik itu tidak perlu menunggu. Sebetulnya loh, ini hakikatnya loh, tidak perlu menunggu waktu. Setiap saat kita, Allah sudah mengetahui memberikan waktu, karena waktu itu milik Allah. Nah, kalau kita sadari lebih dalam lagi ya, yang menentukan 1 detik sekian detik, sekian menit dan sebagainya itu kan juga manusia ya, karena manusia ini kan sudah melakukan konvensi ya, menyepakati ya, kalau 1 jam itu 60 menit ya, 1 menit itu 60 detik dan sebagainya, itu kan manusia yang bersepakat ya, bukan Allah yang menentukan tapi manusia bersepakat. Nah, kalau manusia sudah bersepakat bahwa waktu adalah besaran fisika ya, seperti tadi 1 jam ada ini dan sebagainya, oleh karena itu ya mesti kan harus memiliki satuan ya. Misalnya 1 hari 24 jam dan 1 bulan kalau Masehi ada 30 ya, ada 28, ada 29, ada 31, tapi kalau Komariah hanya 29 dan 30. Itu semua adalah sudah kesepakatan di antara manusia dalam memberikan nama-nama itu. Mari kita lihat dulu ya, kalender Hijriah atau kalender Komariah. Ini bahasa Arabnya kan takwim al-hijr ya. Adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam, termasuk dalam menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah atau hari-hari penting lainnya.
Kalender ini dinamakan kalender Hijriyah karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun di mana terjadi peristiwa hijriyahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yakni pada tahun 622 Masehi. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, kalender Hijriyah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, berbeda dengan kalender biasa atau kalender Masehi yang menggunakan peredaran matahari. Jadi kalau bulan itu berhubungan dengan Komariah, ya, bulan itu mengitari bumi, ya, dari titik awal ke titik ini lagi itu satu bulan. Namanya ijtima atau bahasa akademisnya konjungsi. Jadi ijtima itu misalnya ya tanggal 1 ini kapan itu antara apa itu bulan dan matahari dilihat dari bumi itu sejajar, jejer, itu ijtima namanya atau konjungsi. Lah nanti karena kecepatan kesana bumi berputar itu bulannya lebih lambat. Maka kalau hari waktu subuh itu terjadi ijtima atau konjungsi, nanti maghrib otomatis bulannya ketinggalan, terjadi bulan sabit atau wujudul hilal. Begitu. Ya. Itu gampangnya seperti itu. Ini ada saya cerita dulu ya, tapi ini bukan ayat ya. Nanti sebagai pengertian saja. Ya. Pada bulan Muharram ini terdapat pada hari itu terjadi peristiwa yang besar dan pertolongan Allah yang nyata. Menangnya kebenaran mengalahkan kebatilan, di mana Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Jadi saya ini bicara syariat dulu, belum masuk ke hakikatnya. Nah, hari tersebut mempunyai keutamaan yang agung dan kemuliaan yang abadi sejak dulu. Dia adalah hari ke-10 yang dinamakan Asyura. Nah, ini di bulan Syura itu sebenarnya wong Jawa ngarani Syura itu dari bahasa Arab, Pak. Asyura itu yang ke-10, tanggal 10 ya. 10. Ya, ini sumbernya di sini ya, sumber. Nah, jadi nanti untuk perbandingan ya, apakah itu benar atau tidak ya, nanti kita boleh percaya boleh tidak. Ini peristiwanya di sini ya. Surat Yunus ayat 90 ya. Ya, di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jawazna bi bani Israil bahra fa'at ba'ahum fir'aunu wa junuduhu bagyang wa adwan hatta idza atrakahul gharaku qala amantu anahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Nah, ini yang cerita tadi dalam Al-Qur'an ini ya, surat 10 ayat 90. Disebutkan, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga ketika Fir'aun itu telah sampai ya, dalam hampir tenggelam ya, jadi wis gelagap-gelagap wis napa nggih? Ya sadar nek saya mesti lep kan begitu. Dia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang muslim. Nah, ini loh Pak, kalau tobat sudah terlambat, ini kan ya, dia mengatakan la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israel. Ya, tidak ada Tuhan. Ya, gampangannya kalau wah nek carane ngene iki aku percaya karo Gusti Allah Bani Israel. Nah, gitu. Kan dia mengaku Tuhan. Nah, terus dia ditutup ayatnya ya. Wa ana
dan saya minal muslimin, dari muslim. Nah, berserah diri. Ini Fir'aun ya yang berkata. Tapi apa? Karena ya sudah nyawa di kerongkongan ibaratnya ya, walaupun aku muslim karena belum sempat berbuat amal soleh, akhirnya ya tidak terima ya. Kan dulu waktu masih gagah kan unek-unek ke Musa aku kita upeni loh, cilik tak upeni, bareng gede kok wani karo aku, gampangane kan begitu ya. Tapi ternyata ya Musa diangkat menjadi rasul dan kedarang-darang sampai di Matu Nabi Syuaib itu dan lain sebagainya. Ya, lantas malah dimusuhi oleh Firaun terus. Dan Firaun setelah itu ia mengaku anak minal muslimin. Jadi kalau pelajarannya di sini memang orang itu kalau terlambat Pak, ya, kan terlambat itu beda kalau terlambatnya pergi tanpa syarat. Tapi kalau pergi dengan syarat Pak, beneran ke bandara terlambat, check-in-nya terlambat, ya sudah, pesawat tidak mau nunggu jenengan. Gampangannya itu aja di dunia saja seperti itu. Kereta api ada jamnya, tidak mau nunggu. Wong siji kan sudah dipanggil-panggil dari sana, ini nomor sekian, nama ini, ya pesawat sudah berangkat jam sudah standby, nanti berangkat jam sekian, panggil terus sampai selesai. Maka kalau di bandara itu kurang 1 jam harusnya sudah laporan. Tuh misalnya. Nah ini Fir'aun itu sudah diberi waktu lama sebetulnya, tapi karena ya itu, malah menjadi Tuhan sampai cara saiki ya menteri teknologinya Haman itu, ya Haman bikin menara yang tinggi, nanti saya naik ke menara, nanti akan saya tembak Tuhannya Musa. Ini kan nganggo akalnya itu. Ya. Kemudian ayat 91-nya ya. Di sini al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang kamu baru percaya nek Tuhan itu sebenarnya Tuhannya Bani Israel, padahal sungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata kalau Fir'aun sudah seperti itu, sudah terlambat dia karena waktu sehatnya membuat kerusakan masyarakat ya. Waktu Fir'aun itu kan ya laki-laki disembelih ya, perempuan dihidupkan, ada juga bahasanya yastahyu itu perempuan dibikin malu. Nah itu sebenarnya juga bisa diartikan secara hakikatnya simbol kalau laki-laki itu rohani. Jadi jangan Fir'aun itu rohani disembelih, tidak boleh. Tapi yang jasmani, yang perempuan dihidupkan, bisa dipahami seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi kan peristiwa Asyura tadi ya, biar kita memahami, maka ayat 92-nya ya. Di sini saya baca terjemahnya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nah ini jadi setelah Fir'aun mengaku percaya kepada Tuhannya Bani Israel ya. Bani Israel kan Bani itu komunitas atau keturunan atau kelompok, bisa siapa saja. Israel itu yang berjalan di waktu malam dalam gelap. Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Maka Fir'aun gandeng belaka percaya karo Tuhane Bani Israel. Cara pragmatis Bani Israel itu sekarang juga ada orang yang berjalan menuju Tuhan ya, sampai kepada Tuhan, itulah sebenarnya Bani Israel. Maka di ayat lain kalau jangan baca surat 46 ayat 15 itu fadl dukum alal alamin. Bani Israel itu unggulkan, difadilahkan di atas seluruh alam karena sudah sampai pada Tuhan. Itu siapapun sebenarnya gitu ya.
Karena Al-Quran itu satu mengandung kohoren, ya, koresponden dan juga pragmatis. Nah kalau ada cerita gini, ya jangan konsep saja, wah ini cerita, tapi kita kita lanjut, kita harus kontekstualnya kita ambil pelajaran. Oh ternyata kalau tobat itu sudah terlambat, tidak bisa. Ya ini sebagai pembuka tentang tadi ya. Nah, ini gambar saya bilang. Kita lanjut. Itu tadi cerita Asyura ya. Nah dalam tarikh itu sejarah Islam ya. Kalau sekolah-sekolah Islam itu ada pelajaran tarikh. Tapi juga perlu di cross check dengan Al-Quran. Tatkala Nabi hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu. Lalu beliau bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, sungguhnya pada hari ini Allah Ta'ala telah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan membinasakan Fir'aun serta kaumnya. Dan Musa berpuasa pada harinya, maka kami pun berpuasa. Kemudian beliau berkata, ya, kami lebih berat atas Musa daripada kalian. Nah, ini artinya memang yang mengikuti ya, istilahnya uswatun hasanah Rasul ya dipersilahkan ya, melakukan puasa Asyura. Dan semuanya itu kalau diniati untuk dekat kepada Allah, Allah itu akan menerima karena Allah itu kan ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampai sini clear dulu ya tentang Asyura tadi ya, tentang cerita tadi ya. Oh ceritanya nggak Quran ini zaman itu ya. Sekarang kita menginjak ke bulan Muharram ya. Jadi jangan sampai kita ada kesirikan gitu loh ya. Jadi nuansa bulan Suro orang Jawa itu tadi dari kata Asyura itu kan. Untuk memperoleh keselamatan itu biasanya diadakan kegiatan. Masyarakat ada yang tirakatan malam 1 Suro, ya, tiap desa, ya, atau mungkin ada yang puncak gunung, ya, ada yang mengadakan sadranan, ya, pembuatan nasi tumpeng yang dihiasi aneka lauk pauk dan kembang, ya, lalu dilarung, dilanjutkan di laut selatan, disertai kepala kerbau dengan keyakinan supaya sang ratu pantai selatan berkenan memberikan berkah dan tidak mengganggu. Peristiwa seperti ini dapat disaksikan di pesisir pantai selatan seperti Tulungagung, Cilacap dan lainnya. Kalau mau wisata pas ini nih ya boleh lihat apa betul gitu mungkin. Dulu ada juga bom dan lain sebagainya. Sekarang di Surakarta, di Ningrat ya. Ini acaranya kan sangat kondang Pak. Orang yang di Surakarta ini menjadi tradisi adalah kirap kerbau bule yang terkenal dengan nama Kiai Slamet. Kiai Slamet. Kalau Mbak Sabto paham nih. Di Keraton Kasunanan Solo. Karena Solo itu ada dua, ya, Mangkunegaran dan yang di Klewer itu. Kalau di Klewer itu Kasunanan. Peristiwa ini sangat dinantikan oleh warga Solo dan sekitarnya. Bahkan yang jauh pun ya bersusah payah mendatangi dengan jalan kaki dan seterusnya. Apa tujuannya? Untuk orang awam ya, itu ngalah berkah dari sang kerbau supaya rezekinya lancar, dagangannya laris dan sebagainya. Dua, bagi para cendekiawan antropologi untuk mengetahui keragaman budaya dan menggali filosofi yang terkandung dalam ritual tersebut. Nah, ini yang kedua ini tidak apa-apa kalau ini untuk dapat pelajaran apa dari itu. Kan karena kalau dulu itu kan
masyarakatnya kan agraris. Jadi sebagai simbol itu hasil tanaman, hasil bumi, ya, dan itu dikumpulkan untuk apa? Dilihatkan ya, sebagai ritual. Kemudian ada lagi acara lainnya adalah jamasan pusaka dan kirap diarak keliling keraton dan sebagainya. Kalau punya keris diresiki itu tidak apa-apa Pak, tapi orang kudu suruh. Ya, termasuk penjiran punya mobil lah, ngubah mobil masuk suruh ya salah reget. Ya sewaktu-waktu baru dan bed motor misalnya gitu. Jadi tidak apa-apa itu, punya keris tidak apa-apa Pak. Saya itu punya keris Pak juga. Mungkin kalau di tuku 3 juta saya tidak boleh, karena biasa kalau yang diinggo manten-manten itu kan sewaan itu paling itu regane 100-200. Itu jauh anunya, jauh sekali ya. Untuk apa? Ya jenenge mung napa? Nggo duwen-duwen. Misale padha karo sepeda kae. Pak Parman duwe Gazelle, dite akeh. Nah, kula ora duwe mungkin Gurba Tafes misale. Kan ra apa-apa to jeng duwe Gazelle, apa merek Triumph mahal lagi misalnya gitu. Nah, yang punya duit kan langsung ekspor dari Belanda sana, sepeda yang asli kan ada. Ya. Mungkin ya 50 juta. Enggak apa-apa itu punya ya, misalnya gitu, itu barang. Yang penting seperti kemarin, tema kemarin ya, dalam tema menuju jiwa murni, kita boleh menikmati barang ya, mensyukuri, memiliki, tapi jangan sampai ada kemelekatan. Intinya di situ. Kalau ada kemelekatan nanti besar mati kelingan sing diduweni ya. Itu malah nanti tidak baik. Kita lanjut dulu ya. Wah ini malah ke musyrik ya. Ya tidak apa-apa nih. Temanya penanggalan dan bulan Muharram. Jadi kuncinya di bulan Muharram kita jangan musyrik Pak. Karena musyrik itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik atau syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi Allah kan sudah tidak mengampuni dosa musyrik. Nah, dosa musyrik itu biasanya dipahami ada orang menyembah wit, watu dan sebagainya. Bukan itu saja. Ini hukum Allah. Kemudian misalnya hukum Allah itu halal, terus diharamkan misalnya gitu. Itu namanya musyrik dalam hukum, nandingi Gusti Allah, misalnya gitu. Itu juga sanksi. Atau musyrik karena tidak mengenal Allah. Jadi ngakuni punya Allah, tapi ya membakar warung orang, ya merusak tempat usaha orang, itu juga perlu dipertanyakan. Allah itu pengasih penyayang. Umat Islam itu penebar rahmat, penebar kasih sayang, kok merusak. Walaupun ngaku Gusti Allah, gitu loh. Jadi tidak boleh kita mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, malah kita merusak. Allah tidak suka orang yang merusak di sini. Ya. Itu kuncinya. Jadi di sini ya, insya Allah kalau kita dosanya bukan musyrik, Allah akan mengampuni. Wah, nek non gawe dosa liyan musyrik wae ya. Ini namanya ngakali ya. Ngakali. Nek sudah ngakali itu nanti ya kena ayat lagi kan begitu. Tiwas nyoba-nyoba gawe dosa orang musyrik, dianggap orang musyrik baik malah mati ya kan repot. Kalau di 116 ya, tadi kan ayat 48, sekarang ayat 116 ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan
dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dia kendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi dolalam bangita, sesat jauh Pak musyrik. Ya, kan sering saya ulang-ulang surat Al-A'raf ayat 189 190 ya. Itu ada pasangan yang istrinya hamil, pasangannya hamil, nanti kalau lahir ya selamat, saya akan bersyukur. Begitu anaknya lahir malah sing dibangga-banggakan anaknya terus menjadi musyrik, lupa Allah. Jadi hati-hati, harta dan anak itu bisa menjadi musyrik kalau kita ada kemelekatan dan lupa kepada Allah. Kan ada tuh Pak, orang ngurusi perusahaan ini wae, ngurusi anaknya terus nanti lali sholat, lali ngaji, lali sembarangnya lali kabeh. Itu namanya ya bisa dibaca surat 9 ayat 64 ya. Nah ini surat Al-An'am ayat 88 yang masih berhubungan dengan musyrik tadi ya. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asrafu lakhabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah. Jadi huda, petunjuk itu memang dari Allah. Yahdi bihi mayasa, Allah menunjuki dengannya itu siapa yang kendaki. Siapa yang kendaki itu bukan pilih kasih, petunjuk enggak dan sebagainya. Mosok nang omah orang ngaji untuk pituduh kan enggak mungkin. Berlaku sebab akibat, kausalitas. Mingkuli sayin sababa fa'al sababa. Tiap-tiap sesuatu itu ada hukum sebab akibat. Maka ikutilah itu. Ingin mendapatkan ya kita mencari, menyongsong kan begitu. Ingin duit ya kerja. Tidak ingin duit kok wayahe jam kerja malah neng masjid dongo minta uang ya ndak dapat uang kan begitu ya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jangan sampai kita seperti ini. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dalam hal ini kesimpulan bahwa bulan Muharram atau dikenal dengan Syuro merupakan bulan yang mulia. Maka tidak sepantasnya apabila kaum muslimin mempunyai anggapan miring ataupun keliru terhadap bulan itu. Sehingga jangan sampai kita itu syirik ya. Karena tadi ya, seperti yang saya sebutkan di atas. Tapi kalau kita cuma sekedar ingin melihat sesuatu yang dimana kita sudah paham ya, itu tidak masalah, karena syirik itu yang tahu adalah orang yang mengerjakan dan Allah sendiri. Kita tidak bisa menghakimi ya, itu musyrik, itu syirik, itu tidak bisa. Maka orang syirik itu kan tidak boleh masuk masjid ya, karena najis. Yang najis itu bukan kakinya kena kotoran, najis itu adalah akidahnya. Maka dalam hal kolbu atau hati, dalam Al-Quran itu kan ada hati yang tertutup, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang kotor ya. Yang tertutup ini siapa yang buka? Ya orang itu sendiri ya. Menyongsong petunjuk kemudian dibuka. Kemudian yang ada penyakitnya yang menyembuhkan siapa? Ya orang itu harus menyembuhkan dirinya sendiri. Yang kotor, rijes, ya orang itu sendiri yang membersihkan dari kotoran itu. Nah, Ibu Bapak saya hormati, ini prolog ya, sebenarnya dari tadi sudah prolognya dari depan. Kenyataan di kalangan umat Islam dalam menentukan Ramadan, Dzulhijjah dan Dzulhijjah itu sering tidak sama ya. Tapi kalau menurut surah An-Nahl ayat 89 bahwa Al-Quran itu kan menerangkan tentang segala sesuatu termasuk penanggalan. Dalam ayat 64 Al-Quran untuk menyelesaikan kepada manusia tentang segala sesuatu yang diperselisihkan. Kalau ada perselisihan ya, surat 42 ayat 10, apapun yang diperselisihkan manusia maka hukumnya kepada Allah. Hukumnya kepada Allah.
Maka dalam surat An-Nisa ayat 59 itu kan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi Allah dulu. Ya. Kalau ada wah itu Idul Fitrinya enggak sama, tidak ikut ulul amri ya. Ya dia sudah pakai paham, sudah pakai Allah dulu, taatnya pada Allah kok. Dia sudah tahu ilmunya. Tadi subuh sudah ijtima, maghrib sudah hilal sudah wujud kok. Ya saya mengikuti Allah ini. Jangan disalahkan misalnya gitu. Jadi urutannya Allah, Rasul baru ulil amri. Jangan langsung wah itu enggak taat ulil amri ya. Ulil amrinya ilmunya gimana dulu kan gitu. Kalau tentang bayar pajak ya, NKRI, Pancasila ya itu untuk kemaslahatan kita taat sekali pada ulil amri. Ya. Bahkan kalau saya itu bayar pajak begitu turun besok ke Bank Jateng bayar. Orang rumah yang bayar kan gitu misalnya. Ya, gampangnya kan gitu. Itu namanya kita taat ulil amri. Pasang bendera pasang umbul-umbul, pasang gitu. Ya, taat ulil amri. Suruh lanjutkan, monggo. Misalnya begitu ya, itu namanya ulil amri. Kalau baik lanjutkan enggak apa-apa. Kalau enggak baik ya ganti kan begitu kan mestinya gitu. Gitu Bu. Beneran ngantuk. Nggo selingan aja lali tanggal 4 Agustus jam 4:30 sore nggih. Nah, sekarang lanjut ya. Belum ada keyakinan 100% bahwa Al-Quran bisa memberi petunjuk tentang segala sesuatu. Ini termasuk penanggalan ini bagi orang yang tidak percaya Al-Quran. Tiap kali ada informasi tentang Al-Quran, biasanya pada umumnya berusaha untuk disanggah tanpa alasan yang jelas. Ya wes, biasanya gitu. Nah, ini nanti kalau menjelang Ramadan ya, ini review Ru'yatul Hilal nih. Kalau ada yang baru Ru'yah ya. Sekarang penanggalan ya, kita masuk ya. Kalau dalam Al-Quran itu istilah syahru ya, itu syahru Ramadan alladzi unzila fil Quran itu ya. Ini sering ayat ini sudah tampil berulang-ulang. Tapi saya sering mengatakan ayat itu tampil berulang di waktu yang berbeda, tempat berbeda, pasti ada pendalaman yang lebih dalam karena Al-Quran itu artinya sangat luas, bukan sempit. Apalagi nanti tentang Arba'atun Hurum ya. Itu nanti kita bahas agak panjang lebar ya. Jadi bulan Ramadan itu juga ada istilah syahru Ramadan. Syahru itu berbeda dengan hilal, berbeda dengan qamar ya. Kalau menurut Al-Quran ya, kalau bulan Sabit itu hilal ya, hilal. Setelah itu tanggal ke sana itu sudah namanya qamar ya. Lantas nanti tanggal 15 100% itu dalam aplikasi itu kan sering saya tampilkan bulan 100%, itu namanya sudah purnama ya. Itu ada ayatnya kan sering saya tampilkan yang di grup WA kita ya. Maka tema kita yang lalu ada purnama di dalam. Di YouTube sudah ada. Jadi kalau ada purnama di luar apalagi purnama di dalam, karena dalam diri kita ini ayat ya, kalau kita sadar dalam diri kita ini seluas semesta sebenarnya begitu. Bapak yang saya hormati, ini ayat 185 dari surah Al-Baqarah ya. Jadi ini sebenarnya bagusnya tema untuk menjelang Ramadan, ini saya lewati saja. Nah, kita masuk ke ayat dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi ya, isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh
minha arba'atun hurum. Ya. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Sungguhnya ya, dalam perhitungan indah surin ya, bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah ya, pada hari diciptakan langit dan bumi. Nah, dalam 12 itu ada arba'atun hurum, yaitu bulan hurum. Jadi terjemah lengkap ya. Di surat 9 ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada Allah adalah 12 bulan pada ketetapan Allah. Pada hari Dia ciptakan samawat dan bumi ini. Daripadanya ada 4 yang hurum dimuliakan, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah agama yang tegak, kokoh, maka jangan mendolimi dirimu pada bulan-bulan itu. Perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk bulan hurum ya, itu ada 2 versi. Kalau di sini yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi tahun musim istilahnya 4 bulan. Tapi ada yang memulai dari Ramadan dengan dasar Al-Baqarah 183 sampai 185 itu dilanjutkan selanjutnya tentang haji. Ya, dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang berpendapat seperti itu. Yaitu tergantung pilihan kita. Kita tidak boleh menghakimi itu salah dan sebagainya karena semua berlandasan. Karena Allah tidak menyebutkan bulan keberapa itu. Terjadi perbedaan tidak masalah. Nanti kita tidak boleh menghakimi yang lain, intinya situ. Nah, kalau ayat 37-nya sesungguhnya mengundurkan ya. Mengundurkan atau apa itu? Menambah, mengurangi ya. Itu sebagai menambah kekafiran. Dengannya disesatkan orang-orang kafir. Mereka menghalalkan pada satu musim dan mengharamkan pada satu musim untuk menguasai bilangan yang Allah haramkan, lalu menghalalkan yang Allah haramkan itu. Dihiasi untuk mereka kejahatan amal mereka dan Allah tidak menyukai kaum kafir. Jadi tidak mengundur-undur. Memang kalau kita ya, berhubungan dengan ritual itu kan pakai komariah, Pak. Kalau orang hanya memakai samsiah itu nanti tidak tepat. Maka dalam berhubungan dengan siam, haji ya, itu ada hubungannya dengan syahro atau bulan komariah ya. Di surat Yunus ayat 5 ya ini. Ini nanti dijelaskan sebelum Ramadan aja ya. Ya, sebetulnya korelasinya banyak ya. Sekarang pengertian ruang dan waktu dulu ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ruang waktu itu sebetulnya ada putaran ya. Tadi bulan mengitari matahari, mengitari bumi 1 bulan, kalau 1 tahun itu sudah 12. Nah, bumi mengitari mataharinya 1 tahun ke titik awal lagi. Nah, dalam 1 tahun ini bumi ini zigzag. Zigzag itu 23,5 derajat. Ya. Ini ada kok zigzag Pak? Apa ada ayatnya? Ya, kita lihat dulu ya. Ayatnya yang berhubungan kadang matahari di utara, matahari di selatan. Kita lihat surat 16. Ibu yang WP. Surat 16 surat An-Nahl
ayat 48. Nah ini ya. Awalam yarau ila ma khalaqallahu ya min syai'in yatafa dilaluhu nganil yamini wasima'ili sujadan lillahi wa hum dahirun. Jadi wasama ili ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah dirinya. Bayangan kita, Pak, kan bumi ini kan mutarnya ke timur. Jadi kalau kita menghadap ke timur, bayangan kita itu ya, waktu bulan ya, Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu otomatis bayangan kita di kanan karena kita menghadapnya ke sana. Nah nanti karena kita di Jawa ya, nanti mulai September, mulai Oktober itu Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu bayangan kita sudah ada di kiri. Ini ayatnya yang menjelaskan apakah kamu tidak memperhatikan. Jadi ayat itu bukan cuma istilahnya dalam beragama itu bukan hanya ritual sholat dan siam haji aja, tapi dalam hal ini ya supaya kita menyadari ya, oh bayang-bayang. Maka saya bisa dulu mengambil pelajaran dari bayang-bayang itu. Itu ibaratnya dunia atau jasmani atau materi sedang ya cahaya itu adalah kita menuju Allah, kita menuju ruhani. Analoginya kalau kita mengejar bayang-bayang jalan terus Pak, bayang-bayangnya misalnya di belakang kita terus kita balik mau pegang, nanti ke sana lari terus enggak bisa kepegang. Tapi kalau kita menuju ke sana, cahaya bayang-bayang ini mengikuti kita. Itu artinya apa? Ya kalau kita ya, mementingkan rohani, mementingkan spiritual, mementingkan kehidupan akhir nanti, itu otomatis mengikuti. Ibaratnya kalau kita itu tidak usah menanam rumput ya, kita menanam padi, rumput itu mesti tumbuh dengan sendirinya. Nah, bisa ditangkap ya? Nah, ini gur kelihatannya gur ayang-ayang loh Pak. Ayang-ayangnya kon nggak teke ya gitu. Ayatnya memang suruh begitu. Biasanya dan pengajian akbar rati jelasin ini misalnya. Ya, untuk kita berpikir. Karena beragama itu juga harus menggunakan akal atau pikiran. Ya. Termasuk nabi-nabi itu dulu ya, waktu misalnya ya tadi Nabi Musa itu. Nek karo Fir'aun kok kowe ngaku Gusti Allah. Ya, kan begitu. Kan Nabi Musa juga bertanya. Lah mbahmu iki Gusti Allah sapa? Mikir mboten kalau Fir'aun sudah ditanya begitu. Ya mikir mestinya. Lah kowe kok ngaku Gusti Allah iki tahun misalnya wong ngaku Gusti Allah tahun 2023. Lah pakmu mbahmu biyen ki Gusti Allah ne sapa? Mesti kan begitu, ya ta? Kan harus berpikir begitu karena harus pakai pikiran dalam beragama. Maka kalau anak yang belum balik, belum berakal, tidak punya kewajiban. Orang sakit jiwa tidak punya kewajiban, dah pikun tidak punya kewajiban karena yang punya akal itu. Ya, maka kalau kalian baca itu surah berapa ya? 10 ayat 100 itu kan Allah murka kepada orang yang tidak bisa menggunakan akal. Nah Bapak Ibu sekalian, nah ini ilustrasi ya
bulan kita, kan, bumi kita kan berrotasi. Rotasi itu berputar sehari 24 jam. Ya, terus bulannya itu ya, ini dalam sebulan mengitari bumi. Tapi ini sebenarnya gambarnya tidak seperti ini, tapi karena ini cuma untuk memudahkan ya, gitu. Kan bulan itu ngubengi bumi kan ke timur. Ya ini sebagai apa, filosofi tahun Komariah. Nah sekarang kalau buminya mengitari matahari ini ya, kecepatannya ya, ini para ahli memperkirakan 103.000 km per jam. Kecepatan mengitari cepat sekali. Ya, 103.000. Belum berputarnya rotasi ini 1665 km per jam. Jadi sebenarnya bumi kita itu tidak diam, tapi karena ada rawasia, dalam Al-Quran itu ada istilah rawasia. Rawasia itu para ahli menerjemahkan batang magnet. Ya, mungkin batang magnet bisa diartikan mahma atau apa, kita kurang tahu, tapi yang bisa mengikat bumi berputar dan juga ada gravitasi ya, itu seperti itu. Nah sebetulnya kita ini ya di atas kendaraan bak terbuka ya, ini loh bak terbuka dengan kecepatan nanti 103.000 km loh Pak, 103.000. Kalau beneran naik truk bak terbuka kecepatannya 100 km per jam. Begitu truk ini nabrak pohon berhenti, penjenengan mencelate kecepatan 100 km per jam. Misalnya seperti itu. Nah, kalau terjadi gempa, terjadi anu ya, dan bumi ini kan hampir 2/3-nya kan air ya. Jadi ada air. Kok enggak tumpah lah karena gravitasi tadi. Bumi kita ini para ahli memikirkan 600 triliun ton ya. Tetapi dibandingkan dengan Jupiter itu hanya 1/318. Loh, kan kecil sekali bumi, padahal bumi ini itu gede sana. Ya. Nah ini nanti yang berhubungan dengan waktu ya, ya ada garis zon bumi 6 bulan malam, 6 bulan siang, ada temperatur zone ya. Tadi kan bumi zigzag tadi. Nah, kita ini di umat tengah. Kita ini di sini. Maka kalau menurut umat tengah, kalau panjenengan nanti hijrah ke sini ya, mengikuti yang di tengah ini karena umatan wasato, salate dan sebagainya. Ini matahari ini ya kursus dilit ketok misalnya. Kan kita harus mengikuti sini. Nah, sholatnya setengah tahun pisan. Nah, maka ada istilah dalam Al-Quran itu umatan wasato, umat tengah. Nah, gitu. Mudah Pak. Jadi maka kalau tempatnya neng ujung di sini kemudian subuh ngenteni matahari terbit ngenteni anu, maka mengikuti sini. Maka yang ibadah itu yang paling praktis pakai jam sebetulnya. Ya. Jam karena sudah diatur ya, sudah demikian rupa jam sekian ini di sini dan tiap bulan tuh sudah tahu. Nah, dengan komputer seperti bulan saat ini 0% itu sudah tahu, diketahui. Alat sekarang kan sudah canggih-canggih. Ini garis ekuator di tengah kita di Indonesia. Nah, kita juga mengenal planet lain, Pak. Iya. Kalau dalam surat 65 ayat 12 itu kan Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahuna yatanazzalul amru bainahuna li ta'lamu ya annallaha ala kulli syai'in qadir.
wa anaullaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah itu menciptakan di atas sab'a samawat. Di atas itu ada 7 samawat yang semisal bumi misalnya gitu. Nah, ini rotasi dan revolusi itu kalau bumi kita itu rotasinya 24 jam, ya, revolusinya 365 hari. Ya. Tapi kalau di sini nomor 2 Venus, ya, ini kurang dari 24 jam. Mengitari matahari hanya 225 hari. Ya. Kemudian Mars ini 24 jam lebih. Ya, mengitari mataharinya 1 tahun, ya, lebih. Nah, ini kalau masuk Jupiter, ini rotasinya cuma sekian. Mengitari matahari 11 tahun 319 hari dihitung dari bumi. Dulu bulannya ada 12, tapi sekarang tidak tahu, ada temukan lagi belum. Kalau Saturnus ini, bahkan kalau planet Neptunus, ya, ini 164 tahun 280 hari mengitari matahari. Maka kadang kita bisa melihat pada waktu malam tengah hari ada Jupiter, ya, ada Saturnus, ada Mars berdekatan. Walaupun itu jaraknya jauh-jauh, tapi kita melihat itu. Kalau biasanya kalau yang ini Venus ini dan Merkuri ini hanya dengan bulan. Ya. Kalau Venus itu nek mbak dhewe lintang sore sing gede niku coba belek apa-apa ya. Jadi Venus itu tidak bisa kita melihat di atas. Kalau sore samping isak itu paling di barat. Itu kalau posisinya sebelum matahari terbit. Tapi kalau posisinya Venus mendului terbitnya nanti pagi-pagi di timur. Jadi tidak pernah kita melihat di tengah di atas kepala, karena dia di atas kepala kita pada siang hari. Itu Venus planet paling kelihatan. Maka Nabi Ibrahim itu kan melihat itu, melihat bintang, melihat Venus, kemudian melihat bulan, melihat matahari, menemukan Tuhan. Jadi setelah dia menemukan Tuhan, baru itu membaca surat Al-An'am itu, ya, Inna sholat wajah tu wajahiyah dan seterusnya. Nah, Bapak yang saya hormati, sebenarnya temanya masih berhubungan dengan Muharram, ya. Ini kalau bulan Komariah dari Muharram sampai Syawal ini tergantung ijtima'nya atau konjungsinya. Jadi kadang 29, kadang 30, tergantung konjungsinya. Dan itu ada yang pakai wujudul hilal, ada yang imkanur ru'yah. Itu pendalaman lebih dalam lagi. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini hanya baru permulaan. Maka pesan saya di bulan Muharram ini, ya, Allah mengetahui kapanpun kita berbuat baik, ya. Jangan sampai kita pilih-pilih, kalau bulan Muharram saya ini dan lain sebagainya. Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita, ya. Allah itu terbuka kapan saja, ya. Surat ayat kursi itu kan la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Kapanpun kita datang, waktunya apa saja, Allah akan terbuka. Semoga ada manfaatnya. Pada malam hari ini saya tutup. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang hendaki, dan siapa yang hendaki adalah orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.